Baik, shalom Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tema kepastian iman Kristen untuk bagian yang ketiga. Jadi, ini adalah pembahasan yang ketiga untuk tema kepastian iman Kristen. Dan saya berharap Bapak Ibu konsentrasi mengikuti setiap pembahasan karena ini adalah fondasi iman Kristen. Harus betul-betul memahami dengan benar agar fondasi iman Kristen kita ini terbangun di atas fondasi yang benar, kuat dan sehat. Dan pasti kalau fondasi iman Kristen kita benar, maka iman kita berorientasi kepada hidup kekal. Dan pasti kita tidak mungkin bisa dibatalkan oleh godaan-godaan dunia, oleh kesukaran hidup yang memungkinkan untuk membatalkan perjalanan iman Kristen kita. Dan kita harus tahu bahwa dimanapun kita ada, siapapun kita, yang namanya kekristenan itu adalah perjalanan pulang ke surga. Amin. Jadi kekristenan itu perjalanan menuju pulang. Tetapi Tuhan sudah memberikan petunjuknya. Perjalanan pulang ke surga bagi kekristenan tidak lain dan tidak bukan. Itu hanya bisa mengikuti perjalanan hidup Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh dicampur adukan dengan pola hidup yang bukan pola hidup Kristus. Karena bicara iman Kristen itu warnanya jelas. Warna iman Kristen itu warnanya adalah kebenaran yang ada dalam kehidupan Kristus. Amin. Maka harus sungguh-sungguh belajar tentang iman Kristen yang benar. Dasarnya pada Alkitab sebagai kebenaran tertinggi dan otoritas tertinggi. Modelnya adalah pribadi Kristus yang menjadi bekal kita untuk menuju kekekalan. Kalau bukan dua hal ini nggak bisa. Bekal kita bukan pendapat para teolog. Bekal hidup kita bukan pendapat para ahli-ahli agama Kristen dulu. Bukan. Tapi bekal kekekalan kita ada dua. Yang pertama adalah Alkitab, sumber kebenaran pertama dan terutama. Dan yang kedua adalah model kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi petunjuk dan panduan. Dan ini yang kita harus ikuti dan belajar sungguh-sungguh. Pak Wila boleh kasih gedingin lagi, sudah mulai panas saya. Nah, tolong dicatat aja Bapak Ibu ya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ya. Kita tidak boleh menganggap biasa iman Kristen itu. Harus dianggap ini yang paling utama, paling prioritas dalam hidup. Tidak boleh digantikan oleh kegiatan yang lain. Ya, mari kita lanjut. Kepastian iman Kristen. Ini serial khotbah Paskah Bapak Ibu. Ini yang ketiga, saya janjikan ada 6 seri. Ini sudah ketiga, nanti ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Ikuti terus Bapak Ibu. Dan saya berharap ini menjadi warisan pengajaran bagi anak cucu kita. Ya. Karena godaan tantangan yang akan bisa membelokkan perjalanan kita, yang bisa menyesatkan kita ke kiri atau ke kanan, itu banyak sekali. Ada banyak hal yang bisa membelokkan pandangan, tujuan, fokus kita kepada Kristus. Minggu lalu kita sudah membahas ya, tapi saya akan baca lagi ayat dasar kita ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Berarti penting banget ya. Sangat penting, berarti terpenting. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Tidak hanya sampai kepada matinya. Tidak hanya berhenti kepada kuburannya.
Tapi Alkitab mencatat, Yesus juga bangkit. Tidak selesai hanya bangkit, lalu mati lagi. Tidak. Tuhan Yesus setelah bangkit, tidak mati lagi. Tuhan Yesus setelah bangkit, dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Betul? Ini jelas. Pembuktian iman Kristen tak dapat dibantah. Artinya, dasar iman Kristen itu bukan cuma sekedar dasarnya adalah teologis yang tak dapat dibuktikan, tapi dapat dibuktikan secara historis, empiris. Dan sampai hari ini kebenarannya memiliki relevansi. Artinya dampaknya masih sampai hari ini. Berarti benar iman Kristen itu berasal dari pribadi Allah yang hidup. Amin. Ini yang harus kita pahami ya. Nah, saya tidak baca lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 23. Saya lanjut saja. Ya. Minggu lalu kita sudah sampai kepada pembahasan, coba David, sampai di sinkritisme. Sinkritisme jemaat di Korintus. Ya. Kita sudah sampai di sana. Pembahasan sinkritisme jemaat di Korintus. Dan Paulus mendapatkan tantangan, kita sudah bahas itu ya. Lalu saya membacakan ayat 2 Korintus pasal 6 ayat 17 sampai 18. Sehingga Paulus bilang sama jemaat di Korintus, keluar kamu dari antara mereka itu. Kamu harus keluar. Kamu tidak boleh sama dengan mereka. Itu Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12. Kamu tidak boleh serupa dengan mereka. Kenapa bisa serupa? Karena kamu bergaul dengan mereka. Jelas? Halo? Pergaulan itu akan membuat kita itu dipengaruhi dengan nilai-nilai dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu kata Alkitab. Pergaulan hari ini bukan cuma pergaulan dunia nyata, tapi dunia maya. Bahkan pergaulan dunia maya lebih kuat pengaruhnya, lebih kuat rusaknya dibanding pergaulan dunia nyata. Karena di zaman pandemi begini, orang terbatas untuk ketemu, betul? Tapi kalau dunia maya, pandemi nggak ada pandemi, tetap tidak bisa dibatasi. Kenapa? Dunia maya itu lebih kuat pengaruhnya. Karena tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, betul? Makanya Bapak Ibu orang tua, jangan pernah menganggap remeh tentang perkembangan iman dan karakter anak. Jangan hanya fokus kepada perkembangan pengetahuan, kecerdasan anak. Harus fokus kepada bagaimana anak saya ini terpantau nggak perkembangan imannya. Terpantau nggak perkembangan karakter anak saya. Jangan sampai tinggal serumah, tapi jiwa anak sudah hilang di dalam rumah. Kalau dulu belum ada internet, anak kalau tidak suka sama orang tua, kalau sudah rusak, dia bisa lawan orang tua, dia bisa kabur dari rumah. Betul? Zaman dulu, dia nggak suka sama orang tua, dia kabur. Sekarang tidak perlu kabur. Dalam rumah pun bisa terhilang. Kenapa? Dia kunci pintu dengan dunianya sendiri. Dunia maya terbuka lebar. Lu nggak suka sama saya, orang tua nggak suka sama saya kunci pintu. Pura-pura aja bilang lagi belajar. Betul? Dia pakai headset, dia bilang, mama, sorry. Lagi daring mama, iya kan? Lagi belajar daring, lagi online. Lagi kerja tugas. Harus cari internet mama. Orang tua sudah kontrol aja, belum tentu orang tua itu bisa memastikan bahwa konten yang anak-anak lihat itu benar apa enggak. Belum tentu bisa. Apalagi yang orang tua tidak kontrol. Dan dengar baik-baik. Mendidik anak tidak hanya sampai memastikan mereka bisa kuliah di luar negeri, kuliah di kampus terbaik. Enggak. Mendidik anak bukannya sampai bertujuan anak-anak itu bisa punya pekerjaan yang baik. Salah. Tanggung jawab ilahi yang Tuhan berikan kepada orang tua, pastikan ketika kita mendidik anak dipercaya untuk menjadi orang tua, itu ada namanya ikatan perjanjian ilahi, tanggung jawab ilahi. Pastikan setiap anak yang Tuhan izinkan lahir dalam keluarga kita, dari darah daging kita, pastikan kita harus bawa mereka ke surga. Amin. Harus. Percuma kita dipercaya sebagai orang tua, kita punya prestasi di perusahaan kita maju luar biasa, kita mendapatkan berbagai macam penghargaan dari negara, kita mungkin berprestasi di bidang kita masing-masing, kita punya nama besar, kita punya kekuasaan, kita punya uang banyak, harta banyak, punya jaringan internasional. Tapi ternyata jiwa anak kita sudah terhilang di dalam rumah, di depan mata, kita nggak tahu. Halo? Percuma tiap tahun
2-3 kali ajak anak-anak liburan ke luar negeri. Keliling dunia. Tapi ternyata ada satu tempat yang anak-anak tidak bisa tiba sampai selama-lamanya. Yaitu apa? Surga. Dan itu tragis keluarga seperti itu. Iman Kristen harus menjadi fokus dan prioritas dari apa yang menjadi aktivitas hidup semua keluarga Kristen. Amin. Wariskan iman Kristen yang benar kepada anak-anak. Bukan pola karena sudah terbawa, didapat dari turun-temurun nenek moyang. Tapi sudah keliru. Sudah nggak punya pengaruh yang kuat untuk mengubah hidup orang. Kekristenan harus bisa sampai mengubah hidup orang. Itu baru iman Kristen yang benar. Kekristenan tanpa bisa mengubah hidup orang itu bukan Kristen. Itu agama biasa. Nah, lalu saya sudah bahas, klik lagi. Konsep ajaran Paulus dalam surat pertama Korintus. Saya sudah bahas itu. Klik lagi ya. Nah, yang ada salib Tuhan Yesus, mata. Nah, saya sudah menjelaskan. Ini garis besar surat Paulus kepada Korintus yang pertama. Karena di sana terjadi persoalan-persoalan. Yang pertama, perpecahan, seks bebas, makanan, komunitas, ya, dan kebangkitan. 5 persoalan utama. Paulus dalam surat yang pertama kepada Korintus menjelaskan, memberikan nasihat, memberikan tanggapan, memberikan tuntunan dan ajaran agar diluruskan, diklarifikasi. Cara kamu pandang tentang persoalan-persoalan ini, kamu harus memandang dari sisi kacamata Kristus. Maka saya kasih Kristus dan ada matanya. Bukan dari kacamata tradisi Yahudi, Yunani, Romawi, dan budaya setempat. Tidak bisa. Tidak boleh ada sinkretisme. Amin. Tidak boleh. Justru sinkretisme ini yang merusak kekristenan. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Tidak boleh ada sinkretisme, tidak boleh ada perkawinan campur antara ajaran Kristus dengan ajaran dunia. Nggak boleh. Apapun itu ajaran dari nenek moyang, tetap tidak bisa dipakai. Contohilah Paulus. Dia bilang, aku telah melepaskan semuanya. Karena ketika Paulus ketemu Kristus, sumber kebenaran itu, nggak butuh yang lain. Amin. Amin. Kristus tidak kekurangan kebenaran. Halo? Kristus tidak kekurangan kebenaran, tidak kekurangan moralitas, tidak kekurangan integritas. Kristus tidak kekurangan kesucian hidup. Kristus tidak kekurangan hikmat. Kristus tidak kekurangan pewahyuan. Kristus tidak kekurangan kekuasaan. Kristus tidak kekurangan yang namanya yang berhubungan dengan keteladanan hidup. Nggak pernah kekurangan. Semua ada dalam pribadi Kristus. Kenapa harus pakai yang lain untuk tambah-tambahin? Kristus cukup bagi kekristenan. Amin. Amin. Harus begitu jadi Kristen. Memang ini berat Bapak Ibu. Berat. Saya sendiri berjuangnya harus gila. Kalau tidak, kita akan masuk kepada begini. Kristen kompromi seumur hidup. Sampai mati kompromi terus. Sampai mati sinkretisme terus. Ini yang berbahaya. Sangat berbahaya. Dan saya sudah bicara kepada diri saya sendiri sejak lama. Walaupun masih jatuh bangun, tapi saya ingatkan terus. Saya ingatkan terus. Saya harus panas, tidak boleh setengah panas, tidak boleh apalagi dingin. Sama Kristus, nggak boleh setengah-setengah. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya harus fokus. Jadikan Kristus sebagai satu-satunya tujuan hidup. Dan seperti Tuhan Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa artinya Bapak Ibu? Apa sih artinya kok makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa? Tuhan Yesus mau ngomong, satu-satunya kebutuhanku, kebutuhan utamaku dan pertamaku adalah cuma satu, kehendak Bapa. Ini yang saya mau sampaikan di akhir sesi ini. Tapi saya buka sedikit Bapak Ibu. Ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong jangan pernah anggap remeh dengan kekeliruan dalam pandangan ajaran Kristen. Kalau keliru, sedikit samar-samar, ini bisa melenceng kemana-mana Bapak Ibu. Makanya tidak boleh ada toleransi dengan adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak Allah.
Tidak boleh toleransi dengan warisan-warisan nenek moyang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Apalagi toleransi dengan seolah-olah itu kebenaran, tapi semuanya kepentingan pribadi. Spiritnya bahaya. Nah, mari kita lanjut. Kita bahas ya. Bicara tentang sinkretisme, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini yang harus diwaspadai. Kita sudah tiba minggu lalu di sinkretisme. Tidak boleh ada percampuran antara ajaran Kristus dengan ajaran yang lain yang bukan Kristus. Tidak perlu. Tidak perlu. Dan ingat, iblis menyamar seperti malaikat terang. Setiap zaman ada penyamaran-penyamaran iblis. Dan jangan sampai kita menjadi korban kedua setelah Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan ingat, strategi iblis selalu apa? Menunggangi ajaran. Catat itu. Selalu iblis punya strategi sejak dulu, menunggangi ajaran. Dia tidak menciptakan ajaran baru dan strategi baru. Tapi dia memulai dengan apa yang dikonsumsi oleh kita. Contoh di Taman Eden. Iblis tidak memberikan ajaran baru. Dia hanya menunggangi ajaran, tapi dia melencengkan. Dia membuat itu tidak tepat. Maka kebenarannya menjadi tidak sempurna. Ini penting banget Bapak Ibu, harus mengerti strategi iblis ini. Jadi iblis menggunakan kebenaran yang Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa. Iblis tidak mengambil dari luar. Yang sudah ada, itu yang dia goyang. Yang sudah ada pada Adam dan Hawa, itu yang iblis acak-acak. Yang iblis putar balikan. Yang iblis simpangkan. Maka dosa itu berarti meleset dari sasaran. Dalam bahasa Yunani hamartia. Ini kalau kita tidak peka, tidak punya ketajaman membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, berkenan dan sempurna. Ini kita akan terjebak. Karena selalu orang Kristen gereja Tuhan selalu disesatkan oleh ajaran-ajaran yang seolah-olah itu dari Tuhan. Padahal disimpangkan. Contoh di jemaat Korintus sudah terjadi. Orang-orang yang tidak benar mengaku diri sebagai penginjil, sebagai pemberita Injil. Maka Paulus bilang, memang faktanya, Paulus ngomong sama jemaat Korintus, ada orang memberitakan Injil dengan rasa dengki dan iri. Orang-orang seperti ini untuk hidup memberitakan Injil untuk kepentingan diri sendiri. Mereka inilah yang menjelekkan nama Paulus di Korintus. Mereka ragukan kerasulannya, bilang dia itu sesat, gak jelas, utusan dari mana. Oh macam-macam mereka jelekkan. Kenapa? Karena mereka terganggu dengan Paulus punya cara pelayanan. Model pelayanan Paulus memang mengikuti pelayanan Yesus. Kenapa? Paulus menghidupi dirinya dengan membuat kemah, membuat tenda. Paulus tidak pernah mengambil dari hasil pelayanannya. Dia tidak pernah mengambil. Maka orang-orang ini terganggu dengan standar pelayanan Paulus yang Paulus tempatkan di tempat tertinggi. Standarnya dinaikin. Yang lain yang terima PK, persembahan kasih, yang terima uang gaji atau penghasilan dari pelayanan, mereka tidak suka sama Paulus. Sampai hari ini benih itu ada bagi dalam gereja Tuhan. Mengerikan ini, sangat mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Nah, jadi persoalan-persoalan ini masih ada. Mereka memberitakan Injil, tapi hidupnya untuk diri sendiri. Halo, belum lagi persoalan yang lain. Jemaat di Korintus masih mencampurkan antara Injil dengan berbagai macam tradisi, budaya, bahkan masih kompromi dengan dosa. Ini mengerikan Bapak Ibu. Mari kita lanjut. Ya, klik lagi ya. Jemaat Korintus dikuasai oleh filsafat Yunani yang mengajarkan adanya pemisahan antara jasmani dan rohani. Ini tantangan Paulus ketika Paulus berada di Korintus. Dan perlu tahu bahwa Paulus membangun pelayanan ini kurang lebih selama 18 bulan. Nah setelah itu dapat tantangan begini nih. Ya. Ini adalah
warisan filsafat yang kuat dan meracuni jemaat Korintus, bahkan sampai saat ini masih mempengaruhi ajaran kekristenan. Masih dipisahkan antara jasmani dan rohani. Makanya orang berpikir yang rohani itu cuma pendeta. Atau yang namanya rohani cuma aktivitas ibadah 2 jam. Yang bukan ibadah itu tidak rohani. Itu tidak ada hubungan dengan Tuhan dan iman. Waduh, ini kan kacau. Seolah-olah benar. Ada waktu khusus yang dianggap rohani ketika orang beribadah. Padahal di Alkitab tidak ada. Yang membuat kita rohani tidak rohani bukanlah di mana kita beraktivitas. Bukan jenis aktivitasnya, bukan jenis profesinya. Tapi motivasi kita apa? Halo? Ini nyaris kalau kita tidak mengerti dengan benar kebenaran, kita bisa terjebak dalam kebenaran-kebenaran yang setengah benar. Lanjut. Di jemaat Korintus juga terdapat orang Yahudi yang sulit percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ini penting sekali, saya mau bahas agak lama ini. Perhatikan di sini. Catat baik-baik ini. Ini penting banget ini berita ini. Karena ini korbannya Bapak Ibu. Dari kalau misalnya kita tidak mengerti ini, korbannya itu dari manusia pertama sampai banyak sekali manusia. Termasuk Yahudi nggak percaya sama Yesus sampai hari ini. Nah, karena ketika Tuhan Yesus bangkit, perhatikan ini, imam-imam kepala menyuap prajurit Romawi yang menjadi saksi kebangkitan Yesus untuk menyebarkan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah bohong. Maka imam-imam kepala menyuap prajurit Romawi yang menjadi saksi mata kebangkitan Kristus, dikubur itu, dan mereka diminta untuk menyebarkan berita ini, bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Sejak pemberitaan itu oleh prajurit Romawi yang mendapatkan suap uang dari imam-imam kepala, maka sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak percaya mereka. Saudara, perhatikan yang baik. Ini adalah hoax. Jadi hoax bukan ketika ada media, bukan ketika ada internet. Hoax itu sudah berada sejak Taman Eden, itu hoax pertama. Anda melihat ini betapa dampak buruknya mengerikan. Hoax pertama ada di Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa itu menjadi korban hoax pertama. Kalau ditanya siapakah manusia pertama yang menjadi korban hoax di dunia? 2 orang. Hawa yang pertama, yang kedua Adam. Dan Anda tahu akibat hoax ini, seluruh dunia jatuh dalam dosa. Betul? Halo? Betul? Maka hati-hati dengan mulut saudara. Hati-hati dengan menyebarkan berita-berita yang setengah benar, yang bohong. Hanya menjelekkan orang, menyebarkan berita-berita seperti, mohon maaf ya, ketika banyak pendeta yang menyebarkan berita hoax tentang vaksin dan banyak jemaat yang tersesat. Nggak mau vaksin mereka. Kenapa? Ininya nggak jalan. Tidak belajar ini pendeta-pendeta yang menyebarkan hoax. Ada lagi pendoa-pendoa ngomong, oh saya dapat itu, video itu 7 menit pendoa. Perempuan masih 28 tahun kayaknya. Ketahuan bohongnya. Dia ini pendoa katanya di Kabupaten Kupang. Waduh, saya dikirim itu. Ada seorang pimpinan sekolah tanya, Pak, menurut Pak Joni ini benar nggak Pak sih? Kami keluarga ini bisa percaya loh sama dia Pak. Dan ini sudah viral Pak. Dan saya lihat di Facebook juga sudah viral. Banyak orang percaya. Karang-karang pakai nama Tuhan. Dan di Indonesia ini, khusus bagian timur Bapak Ibu, itu ada orang-orang mengaku pendoa, dekat dengan Tuhan, yang bisa minum kopi bareng dengan Tuhan, yang bisa dengar suara Tuhan tiap hari. Tapi banyak karangan, tidak semuanya bohong. Tapi banyak yang manfaatkan untuk mencari uang. Halo? Saya cerita sama saudara. Saya diceritakan oleh Pak Max David Mudak. Beliau sudah meninggal. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, mungkin sekitar 8-10 tahun lalu itu ya. Jadi dia bilang, aduh Pak Joni, waktu saya datang ke sini, pindah dari Kalimantan ke sini, wah tiba-tiba tim pendoa syafaat datang. Wah, datang mereka. Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak yang baru pindah di rumah ini.
dan supaya bapak ini bisa bisa dibersihkan katanya rumahnya. Oke, yang namanya open doa. Ya bapak Pak David ini, oke silakan, terima kasih. Nah berdoalah mereka. Lagi berdoa mereka bilang, ini ada barang ini di sini, ini harus dibuang, begini. Waduh, ini ada setan, macam-macam. Tapi menurut Pak David, dia itu nggak sejahtera. Ya karena dia juga pasti orang yang takut Tuhan, dia nggak sejahtera. Dia ngomong sama saya. Wah setelah itu dia uji Bapak Ibu. Jadi mereka pas pulang Pak David kasih amplop. Wah senang mereka tuh, itu ada 4 atau 5 orang. Minggu depan mereka datang lagi. Nah Bapak ini sudah pesan sama pembantunya, kalau mereka datang, bilang saya nggak ada. Padahal Bapak itu ada di situ. Tapi dia mendengar apa komentar mereka kalau bilang nggak ada. Datang mereka bawa gitar, ada 4 orang, 1 bawa gitar. Nah pas datang, ketok, pembantu yang keluar. Iya cari siapa? Kita mau berdoa. Bapak ada? Oh mohon maaf Bapak nggak ada. Woi langsung ngomong yang satu. Betul kan beta bilang toh, telepon dulu. Kayak begini kita sudah rugi uang transport. Nggak dapat persembahan kita. Pendoa tapi motivasinya sudah jelas. Cien, uang. Pakai nama Tuhan, jual nama Tuhan. Aduh mohon maaf, aduh. Saya pernah mengusir yang bilang-bilang dia itu pendoa pada waktu kami itu doa. Saya lagi main gitar, itu tahun 2008 kalau nggak salah, 13 tahun lalu lah. Ketika saya lagi mimpin doa, persekutuan doa, di Noel Baki Bapak Ibu. Woi tiba-tiba saya lagi berdoa, lagi penyembahan ini. Waduh di rumah Ibu Engge dulu itu. Wah lagi penyembahan jam 4 sore itu, setengah 4 sore, panas-panas. Oh lagi penyembahan, tiba-tiba dia datang. Orang baru saya lihat. Dia bergabung, tiba-tiba duduk, dia berdiri tiba-tiba. Dia bilang, buka, tutup pintunya. Panas-panas begini nggak ada AC lagi. Kita sudah keringat ini, buka pintu aja keringat. Dia bilang tutup pintunya. Saya pemimpinnya Bapak Ibu, saya pimpin doa. Saya diam. Tapi saya pujian penyembahan terus. Terus saya bilang, kan orang tutup kan? Saya bilang buka, pintunya buka. Saya menganggap itu nggak apa-apa lah, udah. Dia bilang tutup pintunya. Mulai emosi saya Bapak Ibu. Saya penyembahan terus. Saya bilang buka pintunya. Buka lagi. Dia bilang tutup pintunya. Saya berdiri. Kenapa harus tutup? Dia bilang begini, supaya Roh Kudus tidak keluar. Saya marah. Saya bilang buka pintunya. Kamu mau apa? Mau uang atau apa? Saya sudah tahu. Anda tahu? Dia bilang begini, iya saya butuh transport. Pakai nama Roh Kudus lagi. Nanti Roh Kudus keluar katanya. Ada hubungan apa? Tutup pintu, buka pintu dengan Roh Kudus. Saya bilang, oke, lebih baik kamu pergi. Dia bilang, tapi ingat Pak. Dia bilang begini sama saya. Ludah saya ini ada darah Yesus katanya. Lebih marah saya. Saya bilang, lebih baik kamu cepat-cepat pergi kamu. Pergi kamu. Langsung pergi dia, kabur. Nah, kalau kita pemimpin itu tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti cara kerja Allah yang benar, yang tertib, kita akan percaya sama dia. Apa dia bilang? Ludah saya ini ada darah Yesus. Karena kebanyakan kekristenan di timur itu mistis. Anda tahu kenapa berkembang gila? Paranormal, dukun-dukun, tahu nggak kenapa? Karena dasarnya secara psikologis, manusia itu pengen tahu apa hasilnya. Jelas? Hasilnya, ujung hidupnya apa? Tuhan nggak ajarin itu. Kematian itu, akhir hidup kita itu cuma Tuhan yang tahu. Yang Tuhan minta kepada kita adalah, persiapkan diri dengan baik. Turuti kehendak Allah saja, ikuti model Tuhan Yesus. Bukan piring, kapan saya mati? Saya kalau sakit begini, berapa lama supaya saya sembuh? Kalau masalah ini gimana akhirnya? Itu perdukunan, walaupun Anda ke pendeta atau pendoa. Itu iman perdukunan, gak benar itu. Saya ngomong ini supaya Anda tidak sesat. Maka hentikan yang begitu-begitu. Kalau tidak, Anda akan mendua hati terus. Anda akan mengandalkan Tuhan,
Tapi Anda mengandalkan juga yang lain. Itu namanya iman perdukunan, iman gambling namanya. Nggak mau rugi Anda. Tuhan juga Anda butuh, tapi yang kata-kata pendoa yang menghibur supaya tahu, oh nanti hasilnya begini, hasilnya begini, hasilnya begini. Saya kaget juga sih. Hilang jam tangan datang kepada pendoa. Jam tangan saya tahu nggak itu siapa yang curi? Atau itu hilang di mana? Aduh, itu iman perdukunan. Nggak perlu. Tidak perlu. Makanya Anda nggak bisa berkembang. Hidup ini kalau namanya iman, serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan minta aja nyawa aja diserahkan, bagaimana? Cuma masalah hari esok. Halo? Amin? Kenapa kita khawatir terus, takut terus? Karena kita itu mendua hati. Alkitab yang ngomong bukan saya. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Betul? Halo? Ini yang bahaya. Masih apa? Sinkritisme. Nah, sinkritisme itu banyak sekali variasinya. Anda percaya Injil, tapi masih percaya sama kata nenek moyang, iya kan? Percaya Injil masih percaya sama tradisi, percaya Injil masih percaya sama budaya, percaya Injil masih kompromi dengan dosa, percaya Injil masih Anda kompromi dengan berbagai macam hobi-hobi yang gak jelas, yang bertentangan kehendak Allah. Termasuk percaya Yesus, tapi percaya juga pendoa. Lah gimana? Percaya Yesus toh, ngapain percaya sama pendoa? Gak perlu. Sudah dibelah tirai ketika Yesus mati Bapak Ibu. Catatan Alkitab jelas. Maka tirai sudah terbelah. Tidak butuh pengantara kata Alkitab. Pengantara kita cuma satu. Kristus menjadi pengantara dan imam besar kita. Amin. Gak perlu pakai pengantara lagi. Gak perlu, tidak penting. Makanya harus belajar dan harus serahkan hidup sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hati, sampai mati kita setengah-setengah. Sampai mati. Sampai mati. Tadi saya perenungan pagi-pagi itu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada kalimat begini, terlintas di kepala saya. Banyak orang sudah mendekat dengan hari kematian, tapi makin jauh dari Tuhan. Halo? Kalimat ini jelas, perhatikan, catat ini. Jadi terlintas di pikiran saya kalimat ini. Banyak orang sudah mendekati hari kematian, tapi makin jauh dari Tuhan. Seharusnya makin dekat dengan hari kematian, makin dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin bisa dekat kalau tidak melepaskan semua percintaan dunia, semua hal yang menghambat kita. Kenapa kita harus ragu dengan masa depan kita, dengan urusan segala macam persoalan? Tidak perlu tahu ujung masalah, tidak perlu tahu. Yang Tuhan minta kepada kita, responi dengan benar, percaya dengan benar kepada Dia. Amin. Tidak perlu kita mau cari tahu. Ya kalau Abraham mau cari-cari tahu, tidak bisa diangkat jadi bapak orang beriman, betul? Abraham tidak pernah tanya sama Tuhan, hasilnya gimana Tuhan ya? Kapan saya tiba di negeri perjanjian? Malah dia bilang, dia nggak lihat negeri itu yang dijanjikan, dia sudah lihat yang jauh. Amin. Amin. Maka ada lagu dari Bapak Eras. Seperti Abraham sahabatku, hingga akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Kan itu. Abraham gak tanya-tanya sama Tuhan kapan dapat anak. Tuhan kapan, tahun berapa dapat anak. Enggak ada pertanyaan itu. Enggak ada. Tuhan gak tanya, Abraham gak tanya, Tuhan umur berapa ketika saya dapat anak. Enggak ada, dia cuma tahu yang penting percaya, amin. Namanya percaya menyerahkan penuh, jangan 90% diserahkan, 10% ditahan. Apalagi 50% diserahkan, 50% ditahan. Wah bahaya. Itu bukan iman Kristen. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Yang tadi kabar hoax yang dikabarkan oleh prajurit Romawi hasil suap. Hoax itu sampai hari ini masih terjadi. Bahkan hoax menjadi apa? Menjadi senjata iblis untuk menghancurkan iman Kristen. Betul? Itu dari mulai Taman Eden sampai hari ini. Sejak di Taman Eden sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini. Ini bahaya. Nah, kalau pendoanya salah dengar dari Tuhan, gimana kira-kira? Itu hoax. Ini bahaya.
Makanya banyak orang itu sulit berkembang, bertumbuh imannya. Kenapa sih dia mau bertanya? Karena dia itu pengen tahu hasilnya apa. Itu banyak orang kedukun kan begitu. Pak, kalau saya tes ini gimana Pak? Hah, orang kedukun begitu kan? Mau cari tahu. Dan itu ditunggangi oleh iblis. Nah sekarang iblis itu menunggangi berbagai macam hal. Waduh, pokoknya harus uji segala sesuatu Bapak Ibu. Ya, ini hoax menyebabkan seluruh Yahudi, orang Yahudi itu nggak percaya Yesus sampai hari ini. Walaupun sekarang sudah mulai ada orang Yahudi yang percaya. Ya, nah kita lanjut ya. Inilah yang menjadi salah satu tantangan Paulus dalam mengajarkan kebangkitan Yesus sebagai dasar, sentral dan kekuatan iman Kristen. Bahwa ada kebangkitan orang mati dan juga kekudusan yang bertentangan dengan wisata seks yang telah menjadi budaya di kota Korintus. Jadi sinkritisme. Mereka percaya sama Tuhan, percaya nih. Bahkan mereka itu mengandalkan Roh Kudus. Tapi masih ada dosa-dosa itu. Ngeri sekali Bapak Ibu. Mengerikan. Jadi mereka itu menjalani dua keyakinan, dua nilai. Injil dan juga nilai-nilai duniawi. Ini dari dulu udah begini. Nah iblis setiap zaman dia menunggangi dengan versi yang berbeda. Ya. Pemberitaan Paulus tentang kebangkitan Kristus mendapatkan penolakan keras dari Korintus setelah Paulus mendapatkan laporan ketika Paulus berada di Efesus. Jadi ketika Paulus di Efesus dilaporin. Itu tuh ada berantem tuh, ada masalah tuh di Korintus yang kamu punya pelayanan tuh Paulus. Nah, baru Paulus tuliskan, Paulus listing semuanya di mapping, oh ini persoalannya, baru Paulus sampaikan suratnya. Nah, konsep kebangkitan baik di kalangan orang-orang Yunani maupun orang-orang Yahudi sangat bertentangan dengan tesis Paulus bahwa Yesus telah bangkit secara fisik dari antara orang mati. Fisik, karena Yesus buktikan Yesus makan kok sebelum naik ke surga, betul? Jelas. Bagi golongan Epikurean atau Epikuros ini, tokohnya Epikuros, dia mewariskan ajaran-ajaran dan orang yang mengikuti ajaran Epikuros itu namanya Epikurean. Seperti yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32, kebangkitan sama sekali tidak mungkin karena mereka tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Jadi kalau sudah nggak percaya ada kehidupan setelah kematian, ya pantaslah mereka nggak percaya ada kebangkitan. Betul? Jelas ya? Ada pemikiran Yunani yang dikembangkan Plato yang percaya akan kekekalan jiwa. Dan mereka percaya akan kehidupan setelah kematian. Kenapa? Korintus ini berada di mana? Yunani. Jadi wilayah Korintus ini, kota Korintus ini ada di Yunani. Dan ini kota metropolitan. Kota metropolitan. Kalau Athena itu ibu kota Yunani itu adalah tempat kota memproduksi para filsuf. Kota pendidikan, sedangkan yang namanya Korintus itu kota perdagangan. Kota perekonomian terbesar. Dan Korintus punya pelabuhan yang kuat sekali untuk membiayai kehidupan orang Korintus. Sumber devisa besar itu di pelabuhan itu, di Korintus. Ya. Nah, tetapi golongan Plato menolak bahwa tubuh fisik ini dapat bangkit lagi setelah kematian. Jadi golongan Plato juga sama, dia tolak. Tantangannya menggila Bapak Ibu, besar sekali. Kenapa? Pola pikir mereka ini sudah kuat sekali dengan Yunani, Romawi, Epikuros punya ajaran. Banyak sekali, belum lagi wisata seks, belum lagi penyembahan berhala. Tantangannya luar biasa pelayanan Paulus. Waduh, kalau bukan mungkin sekali Paulus sudah menyerah itu Bapak Ibu. Bahkan mungkin Paulus bisa terjerumus jatuh dalam dosa. Kenapa? Seks jadi wisata di Korintus. Saking jahatnya orang Korintus, maka mereka bilang kalau disebut berkorintus berarti apa? Kejahatan yang mengerikan. Berkorintus itu kejahatan, image kejahatan. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi pada umumnya percaya bahwa ada kebangkitan tubuh. Namun itu bukan terjadi sekarang, melainkan terjadi pada akhir zaman. Nah, tapi tidak semua orang Yahudi, ada dua golongan. Kalau orang Farisi percaya ada kebangkitan, Saduki nggak percaya. Makanya Bapak Ibu kalau belajar tentang misi perjalanan Paulus itu, saya lucu-lucu. Paulus ini terlalu cerdas Bapak Ibu. Satu kali dia berhadapkan dengan pengadilan Bapak Ibu. Dan orang Yahudi yang seret dia ke pengadilan. Tapi yang mengadilikan orang Romawi. Tapi kan yang menuntut dia kan orang Yahudi Bapak Ibu. Karena dia tahu, oh
di sini masyarakatnya ada dua golongan nih. Golongan Yahudi dan golongan Farisi dan Saduki. Dia sudah tahu, oh Paulus kan mantan orang golongan Farisi. Nah, dia tahu, oh Farisi ini percaya kebangkitan. Kalau Saduki nggak percaya. Sudah tahu dia bikin apa? Paulus cerdas, cerdik sekali. Maka ketika Paulus dihadapkan di pengadilan, Paulus bilang begini, dia khotbah tentang kebangkitan, Bapak Ibu. Waktu dia khotbah kebangkitan, terpecah belah ini. Orang Farisi simpati sama Paulus, oh sama kita ini. Orang Saduki gak percaya, mereka dengan mereka yang berantem, Paulus langsung kabur sejalan. Lolos Bapak Ibu. Ini memang harus cerdik begitu, karena yang Paulus memang orang yang cerdas. Ini mantan murid Gamaliel Bapak Ibu, gak main-main. Dan Gamaliel termasuk seorang guru besar yang sangat dihormati, yang dianggap sangat cerdas bagi orang Yahudi. Nah, jadi Paulus menguasai banyak hal. Satu ketika juga dia bisa ngomong sama prajurit Roma, maka dia bisa naik banding. Untuk murid-murid yang lain gak bisa, kenapa? Dia dua warga negara, dia juga warga negara Roma. Maka orang prajurit Romawi gak bisa sembarangan sama Paulus. Dia bisa ketemu kaisar Bapak Ibu. Kenapa? Warga negara, ada jaminan. Dia bisa kemana-mana, dijamin sebagai negara Roma. Yang lain gak bisa. Nah, ini kenapa Tuhan pakai Paulus? Bukan kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan, sama dengan ketika Musa. Tuhan angkat Musa, memimpin bangsa Israel, bangsa budak, gak ngerti apa-apa. Tidak mungkin Tuhan ambil salah satu dari budak. Lah, memimpin gimana? Semuanya buta huruf. Iya kan? Tuhan kita sangat cerdas. Cerdas sekali. Musa diangkat Tuhan mimpin untuk ajar. Jadi Musa itu bukan cuma pemimpin. Dia itu orang tua dan pengajar. Ajar. Supaya mereka itu mengerti, terdidik. Sama Paulus Tuhan pakai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kecerdasan, punya latar belakang pengalaman, enggak pernah sia-sia. Tapi ingat, harus dibersihkan di dalam kebenaran Kristus. Maka Paulus bilang, aku melepaskan semuanya. Walaupun itu tidak pernah sia-sia. Aku telah melepaskan semuanya. Kata itu yang menjadi kunci keberhasilan Paulus dalam pelayanan. Ketika dia melepaskan semuanya, maka satu, yang dia taklukkan hatinya cuma kepada satu, pribadi Kristus, bukan kepada yang lain. Amin. Maka Paulus satu-satunya rasul yang bisa tegur Petrus, tegur Yakobus. Mana ada berani tegur Petrus Bapak Ibu? Enggak ada. Ini ketua dari 12 rasul. Tapi Paulus bisa tegur loh. Kenapa? Paulus pribadi yang berintegritas. Dia melepaskan semuanya. Artinya dia tidak ada satupun bagian dalam hidupnya dia sisakan bagi dirinya dan bagi hobinya, bagi keinginannya, bagi kepentingannya. Semua diserahkan bagi Kristus. Roh, jiwa, tubuh, hidup dan mati Paulus diserahkan kepada Kristus Yesus. Itu kunci keberhasilan Paulus. Ini yang kita harus ikuti, tidak boleh ada kompromi-kompromi. Sinkritisme dengan A, B, C, dan D. Tuhan tidak punya kekurangan. Kristus yang Paulus bilang itu dalam Filipi pasal 3. Kenapa dia bilang yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Karena Paulus tahu dalam pribadi Kristus tidak ada kekurangan masalah kesempurnaan moral. Tidak ada kekurangan masalah kesempurnaan kesucian hidup. Nggak ada yang kurang. Tidak kekurangan kemuliaan. Maka Paulus bilang hidup Kristus itu cukup bagi dia. Amin. Pertanyaannya adalah apakah Kristus sudah cukup bagi kita? Kalau Kristus belum cukup bagi kita, kita akan ada tambahan-tambahan sinkritisme lagi. Yang ini, yang ini, yang ini. Jelas? Itu namanya Kristus plus plus plus. Ini berbahaya Bapak Ibu, sangat berbahaya. Makanya saya berharap kita tidak boleh setengah-setengah. Yang suam-suam kuku dimuntahkan, kata Wahyu Bapak Ibu. Yang suam-suam kuku pasti dimuntahkan, pasti dimuntahkan. Next Pak David. Nah, kita lanjut ya. Namun ada golongan orang Yahudi dari golongan Saduki yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Nah ini yang saya cerita tadi ya. Jadi orang Farisi yang percaya, orang Saduki nggak percaya. Baik orang-orang Yunani maupun orang-orang Yahudi di Korintus tidak menemukan dasar untuk percaya. Nggak menemukan. Akan pemberitaan Paulus bahwa Yesus telah dibangkitkan secara fisik dari kematian. Apalagi ada dengar hoax-hoax. Tahu enggak Paulus itu? Dia kerasulannya nggak teruji. Nggak bisa dibuktikan dia. Dia kan cuma jago kirim surat aja. Tapi berhadapan muka dia penakut. Nggak berani dia.
Ini kan pemberita Injil juga, tapi yang Paulus bilang di Filipi pasal 2, mereka ini memberitakan Injil dengan dengki, benci, iri hati. Karena mereka tidak suka dengan Paulus punya kehidupan yang militan, radikal sama Kristus. Mereka setengah-setengah. Model orang begini yang bikin hancur gereja Bapak Ibu. Serius, mengerikan. Kenapa kalau Anda baca dalam kisah Paulus, yang menjelekan Paulus bukan jemaat. Pemberita Injil ini yang menjelekan Paulus. Makanya coba lihat di media sosial itu. Itu yang menjelekan pendeta A, pasti pendeta juga, betul? Betul? Pasti yang menjelekan pendeta A, pendeta juga. Pendeta B, pendeta C yang jelekan. Kasihan media sosial jadikan ajang untuk menghancurkan nama baik pendeta. Pendeta juga yang menghancurkan. Aduh, saya bingung ini Alkitab apa yang dipakai, model hidup siapa yang mereka panut. Namun Paulus dengan berani dan cerdas dalam tuntunan Roh Kudus memberitakan kebangkitan Kristus sebagai dasar, inti dan pusat iman Kristen dengan bukti-bukti sejarah yang tak terbantahkan. Ini yang Bapak Ibu, ini berita yang luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan ini. Tak terbantahkan Bapak Ibu, tak terbantahkan. Nah, pembuktian Paulus tentang kepastian iman Kristen. Inilah daftar pembuktian Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Jadi kalau kita bilang kita ini orang Kristen, harus ada namanya pembuktian iman Kristen. Oke? Inilah daftar pembuktian Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Berupa narasi sejarah atau narasi historis mengenai kebangkitan Yesus. Anda bayangkan dulu begini, jangan kayak sekarang. Beda pasti situasinya. Karena semua sumber banyak. Dulu itu tidak banyak sumber, betul? Betul? Dulu nggak banyak sumber. Makanya tesis Paulus ini, yang Paulus ngomong ini, menjadi ajaran dan pengakuan iman rasuli. Betul? Betul? Jelas ya? Nah, dulu kan belum ada kita. Dan inilah menjadi kredo atau kerikmah gereja mula-mula yang susunannya berbunyi. Perhatikan. 1. Kristus telah mati. Ini pertanggungjawaban iman Bapak Ibu. Ini pembuktian iman. Bukan sekedar kalimat biasa ini. Bukan cuma narasi historis saja. Yang kedua, bagi dosa-dosa. Berarti matinya bukan cuma begini, sekedar mati. Karena begini, Paulus pintar sekali. Karena manusia juga banyak yang mati, betul? Manusia juga mati Bapak Ibu. Pertanyaannya, manusia itu mati bagi siapa? Halo? Betul? Ada enggak orang yang mati bagi dosa? Catat. Anda cari di sejarah, ada enggak? Ada enggak orang itu mati bagi dosa-dosa manusia? Ada enggak? Cuman satu. Kristus. Maka dalilnya jelas. Tesisnya jelas. Kristus telah mati. Ayat 2 bilang. Bagi dosa-dosa kita. Jelas. Bukan cuma sekedar mati dan tergantung di salib. Ada tujuannya. Ada penggenapan dari misi penyelamatan. Yaitu matinya untuk menebus dosa kita. Yang ketiga. Itu bukan sekedar mati tanpa ada hubungan keterkaitan dengan penggenapan nubuatan keselamatan. Betul nggak? Betul? Maka Paulus bilang, sesuai dengan kitab suci. Bukan sesuai dengan kitab-kitab mana. Sesuai dengan apa kata Alkitab. Betul? Itu jelas. Jadi kematian Yesus sudah tercatat duluan. Bukan mati atau baru masuk dalam sejarah. Tiba-tiba dimasukkan sebagai nubuatan. Nggak ada. Ribuan tahun sebelumnya sudah dibuatkan. Akan mati bagi dosa. Ini hebat sekali ini. Dan dia dikuburkan, keempat ini. Dikuburkan Bapak Ibu. Jelas. Dan yang kelima, ia telah dibangkitkan. Kronologis jelas Bapak Ibu. Betul? Dia mati bagi dosa-dosa. Jelas ya Bapak Ibu ya. Sesuai apa kata kitab suci, semuanya itu punya dasar yang kuat. Yang keempat, dan dia dikuburkan. Yang kelima, dibangkitkan hari ketiga. Yang keenam, ya, jelas pada hari ketiga. Jelas, bukan cuma bilang bangkit. Orang bilang, memang bangkit kapan? Pada hari ketiga itu orang bangkit karena saksi matanya jelas, betul? Nah, sesuai dengan kitab suci, kembali lagi kepada kitab suci. Ketujuh, kedelapan, ia telah menempatkan diri kepada Kefas. Dan kepada 500 orang lainnya. Kefas itu Petrus Bapak Ibu.
Ini namanya pembuktian iman. 10 bukti kebangkitan Yesus. Pertama, pengalaman saksi mata, 11 rasul. Ini tidak bisa dibantah. Makanya kenapa mereka itu bisa serahkan nyawa. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak orang bisa serahkan nyawa bagi orang lain? Ada mungkin. Tapi tidak sesempurna kehidupan seperti 11 rasul. Kenapa? Mereka mati dalam kesempurnaan kesucian. Amin. Amin. Banyak orang mati serahkan nyawa bagi orang, tapi mati dalam kejahatan. Mati dalam pelanggaran. Tapi 11 rasul mati dalam kesucian. Menjaga hidup yang suci bagi Allah. Pertanyaannya, apakah kita mati dalam keadaan suci hidup kita, atau dalam keadaan bercacat dan bercelah di hadapan Allah? Rasul-rasul ini, mereka mati dalam keadaan suci hidup mereka. Amin. Dalam keadaan penyerahan penuh kepada Allah, bukan setengah-setengah penyerahan. Yang kedua, bukti yang kedua, mereka proklamasikan awal kebangkitan Kristus. Dan ada banyak dokumen-dokumen menjadi media pemberitaan Kristus. Yang telah bangkit karena begitu pentingnya berita kebangkitan Kristus. Sudah tahu, dokumen ini tertulis, Krisostom rela mempertaruhkan nyawa untuk menyimpan 4 Injil yang ditulis dengan tinta emas. Ada ternyata 4 Injil ditulis dengan tinta emas. Dia simpan pada tahun 400 Masehi. Krisostom. Waduh. Jadi bukti dokumen ada. Yang ketiga, murid-murid mengalami transformasi. Menjadi martir. Yang keempat, kuburnya kosong. Yang kelima, pemberitaan kebangkitan Yesus di Yerusalem. Di tempat kejadian. Yang beritakan siapa? Saksi mata Kefas. Betul? Maria Magdalena. 11 murid. Harusnya dengan prajurit. Tapi kenapa diubah beritanya menjadi hoax? Karena suap. Banyak juga pendeta hari ini. Bukan mungkin mereka itu tidak seperti ini. Tapi apa? Disimpangkan sedikit. Disinkritisme. Menyampaikan Injil-Injil yang menyuburkan daging. Dan saya mau sampaikan, kisahnya nasibnya sama dengan prajurit Romawi. Disuap, disumpel dengan uang, maka sudah gak berani ngomong kebenaran. Supaya apa? Perpeluannya banyak. Ini pengkhianatan kepada Injil Kristus. Yang keenam, tidak ada bukti yang bertentangan ketika murid-murid membuktikannya. Jadi ketika murid membuktikan, tidak ada bukti yang bertentangan. Semuanya sinkron, betul? Halo? Yang ketujuh, keberatan gereja yang didirikan oleh Yahudi, monoteisme yang taat hukum. Jadi ada bukti dari Yahudi juga. Halo? Yang kedelapan, perubahan dari hari ibadah menjadi hari Minggu. Hari Minggu itu hari ketiga, itu pas Yesus bangkit. Halo? Jelas. Pertobatan Yakobus dan pertobatan Saulus dari Tarsus. Kenapa? Paulus dulunya adalah penganiaya jemaat Kristen. Tapi yang menangkap dia adalah yang mereka tolak bahwa sudah bangkit, yaitu Kristus Yesus. Dan makanya Paulus memberitakan gila-gilaan terus. Kenapa? Dia sudah ketemu dengan Kristus yang menjadi pemberitaan ribuan tahun. Sebelum Yesus lahir pun sudah diberitakan. Kekristenan kita seperti apa? Cek kondisi Kristen kita seperti apa hari ini. Apakah iman Kristen kita dibangun di atas dasar Kristus, kebenaran atau ada sinkritisme, percampuran, masih bercinta dengan dunia. Harus cek, jangan main-main. Jangan sampai hari kematian sudah dekat, tapi makin jauh dari Allah. Seharusnya hari kematian makin dekat dengan Allah. Amin. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya nyanyikan pujian ini. Ya Bapa, beri aku mengerti. Coba kita nyanyikan pujian itu. Cek keadaan kita di hadapan Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar kita telanjang di hadapan Allah. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak ku sadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku
agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Katakan sekali lagi, ya Bapa. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hati? Katakan, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu, ya Bapa. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak dihadap. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu, ya Bapa. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak dihadap. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu, ya Bapa. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak lebih sungguh lagi. Aku bersedia. Angkat tanganmu dua-dua. Ya Bapa, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku layak di hadapan. Aku layak di hadapan-Mu. Mari cek kondisi kita. Jangan sampai kita telah mendekati hari kematian, tapi kita makin jauh dari Tuhan. Seharusnya mendekati hari sisa hidup kita. Seharusnya mendekati hari kematian kita, harusnya kita makin dekat dengan Tuhan. Makin bersih di hadapan Allah. Makin suci di hadapan Allah. Tak ada lagi yang kita sisakan. Tak bercacat, tak bercelah di hadapan Allah. Apakah itu mudah, susah, berat, sukar? Tapi kita mau komitmen, berjuang. Kita minta Tuhan selidiki setiap hari. Apakah perjalanan iman Kristen kita benar? Sudah on the track? Sudah pada jalan yang benar seperti jalan Kristus atau tidak sama sekali? Sebelum mata ini menutup selamanya. Sebelum nafas ini berhenti beraktivitas. Sebelum tubuh ini berhenti untuk beraktivitas. Mari kita persiapkan diri kita. Makin hari, makin suci, makin kudus, tak bercacat celah di hadapan Allah. Iman Kristen yang kita bangun hanya mengikuti model hidup Kristus. Bukan model-model para teolog, bukan model-model manusia yang memiliki banyak kekurangan. Kembali kepada model hidup Kristus. Kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran tertinggi.
Tidak ada lagi sinkretisme. Mari cek, kalau ada sinkretisme yang kita lakukan, kalau kita masih mencampurkan antara Kristus dengan dunia, antara Injil dengan nilai-nilai duniawi, antara kebenaran firman Tuhan dengan keinginan-keinginan dosa. Mari kita mulai katakan kepada diri kita, di sisa hidupku, di hari-hari menantikan kematianku, aku mau melepaskan semua yang mengikatku. Aku hanya menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Hanya kepada Kristuslah aku harus mengabdi. Kalau selama ini kita mengabdi kepada diri kita, atau masih setengah-setengah, mari sepenuhnya mengabdikan kepada Kristus. Seperti Paulus, dia mengabdikan seluruhnya kepada Kristus. Maka dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan menjadi serupa dalam kematiannya. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan melindungi keluargamu. Tuhan menyertai engkau dan seluruh kehidupan keluargamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan tuntunan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang kudus untuk kembali ke rumah Bapa, agar kita bisa hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan ketemu nanti pada hari Rabu dalam ibadah Exousia Bible Teaching. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan Exousia Bible Teaching pada hari Rabu jam 4 sore. Hari Rabu jam 4 sore, jam 16 Wita atau jam 4 Kupang, atau jam 3 Jakarta. WIB. Dan nanti kita ketemu lagi hari Minggu depan jam 9.30 Wita. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan bunyikan loncengnya